Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya, channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan lagi bahasan saya mengenai Kristen 666. Pak, orang Kristen kenapa dikasih nama Kristen 666? Bukan, maksud saya begini loh. Tidak sedikit orang Kristen yang salah memahami si antikristus atau yang kerennya si 666. Bahkan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, kalau tidak salah dia punya mobil dengan plat nomornya B6666 tiga kali ya, law, L-A-W, hukum. Orang-orang langsung menghakimi, wah ini mobil setan gitu ya. Padahal ya terserahnya Pak Hotman dong mau kasih nomor mobilnya apa gitu. Itu salah satu contoh kelucuan 666. Seakan-akan kalau orang yang punya identitas atau sesuatu apapun dengan angka 6 tiga kali dianggap dia antikristus gitu. Oke. Jadi sebenarnya siapa sih sesungguhnya si 666 itu? Terutama dengan tanda di dahi dan tangan kanan. Kan ayatnya ada ya. Saya flashback sedikit yang beberapa hari lalu mengenai Kristen 666 yang pertama. Di situ saya sebutkan beberapa tebak-tebakan sejumlah teolog atau pendeta Kristen yang misalnya 23 tahun yang lalu saya dengar katanya dari Korea disebutkan bahwa pendeta besar yang sudah meninggal juga, kalau Luxembourg masuk anggota Uni Eropa maka antikris datang. Padahal sekarang kita tahu Luxembourg resmi jadi anggota Uni Eropa, antikris yang disebut itu, yang diimajinasikan itu nggak datang gitu. Padahal sudah saya sebutkan juga antikris sebenarnya sudah datang gitu. Tapi bukan masalah Luxembourg jadi anggota Uni Eropa atau tidak. Bahkan sebelum Luxembourg menjadi anggota Uni Eropa, antikris itu sudah datang. Bahkan jangan-jangan antikris itu sekarang ada di tengah-tengah Anda. Oke? Nah, kemudian ada apa lagi? Kartu kredit. Apalagi www, World Wide Web, apalagi barcode, apalagi chip. Terakhir yang menggelikan adalah vaksin COVID, dibilang itu alat antikris. Ya, inilah penafsiran ayat-ayat Alkitab yang tidak bertanggung jawab. Ya, ayat-ayat Alkitab ditafsirkan seenak perut sendiri, tanpa kaidah hermeneutik dan eksegesis yang benar. Kebanyakan mereka menggunakan eisegesis, menancapkan, menyuntikkan ide dia ke dalam sebuah ayat. Oke? Nah, jadi yang pasti kita sebagai orang Kristen pasti percaya dong dengan nubuatan Yohanes tentang akhir zaman ini, ya. Tapi yang saya tolak mentah-mentah adalah tafsiran tebak manggis, ya, tentang perusahaan-perusahaan teknologi sebagai sarana si antikris 666. Dari tadi barcode lah, ya. Terakhir juga ada disebut RFID chip. Jadi chip itu bisa saja bukan berbentuk chip yang sebenarnya, sebuah RFID gitu ya. Padahal RFID sekarang banyak membantu kita, ya. Misalkan kartu yang punya RFID untuk identitas, masa itu dibilang alat antikris, ya kan? Tapi bukan Pak, itu RFID yang akan dipasang di jidat, di dahi, atau di tangan kanan. Lah, kalau RFID-nya dipasang di bahu gitu ya, yang seperti ilustrasi saya, atau mohon maaf ya, dipasang di pantat Anda, nggak jadi alat antikris dong. Oke? Pinter dikit lah coy. Oke. Kemudian ketika smart card dipopulerkan oleh Mondex,
Mondex ini adalah perusahaan Inggris yang berdiri tahun 1993. Teolog-teolog barat yang paranoid, ya, kemudian menafsirkan bahwa smart card itu yang ada di balik kartu kredit akan menguasai transaksi jual beli di dunia, sehingga orang tidak bisa bertransaksi tanpa kartu kredit. Tapi kita lihat sekarang kan, nggak terbukti itu, ya kan? Mereka seenaknya menjelaskan bahwa Mondex itu adalah singkatan dari Money Dexterity, yang juga diartikan seenaknya jadi uang di tangan kanan. Gila kan? Mondex dibilang singkatan dari Money Dexterity. Dexterity adalah suatu kecekatan yang biasa dilakukan oleh tangan kanan. Lalu orang tangan kidal bagaimana? Ya, jadi diartikan seenaknya, maksud saya, sebagai uang di tangan kanan. Itu Mondex katanya. Dan merupakan perusahaan antikris. Nah, tebak manggis ini juga gagal total. Karena Mondex akhirnya bangkrut dan dibeli oleh Mastercard di tahun 1996. Ya, Mondexnya sudah tidak ada sekarang. Ya, kemudian tebak manggis berikutnya adalah tentang Lucent. Lucent dinyatakan sebagai Lucifer Enterprise. Norak banget deh. Jadi main dicocok-cocokin gitu ya. Jadi Lucent katanya adalah singkatan dari Lucifer Enterprise. Perusahaan Lucifer katanya. Kalau Lucifer mau bikin perusahaan, nggak pakai nama Lucent dong. Aduh, yang cantik dikit lah gitu ya. Saya nggak bilang Lucent nama jelek sih ya. Nah, dikatakan Lucent adalah perusahaan antikris yang akan menguasai teknologi komunikasi atau internet, yang tanpanya orang tidak bisa melakukan transaksi jual beli. Sekali lagi, transaksi tebak manggis ini gagal total. Karena Lucent yang didirikan pada tahun 1996 bangkrut dan akhirnya dibeli Nokia pada tahun 2016. Nokia pun sekarang yang dulu pernah jadi penguasa handphone sejuta umat, sekarang pun hampir-hampir tak terdengar suaranya. Oke? Aduh. Ya. Tebakan manggis berikutnya adalah yang tadi saya sebutkan, RFID, chip yang katanya akan ditanam di dahi atau di tangan kanan katanya. Sayangnya tebakan manggis ini juga gagal total. Kenapa? Karena baru-baru ini, nggak baru juga sih ya, sudah hampir 3 tahun ya, Alibaba meluncurkan Tao Cafe di China. Tao Cafe di China. Yang barang-barangnya ditempeli oleh RFID yang bentuknya bukan chip, seperti stiker begitu. Sehingga orang bisa belanja tanpa harus repot ke kasir gitu ya. Nah, dia tinggal masukkan barang-barang itu ke dalam keranjangnya itu, langsung lewat ke satu titik, dalam sekejap mata ada satu alat yang bisa mendeteksi RFID di bungkusan makanan itu dan langsung menotalkan berapa jumlah yang harus dibayar. Ya. Amazon juga melakukan hal yang sama. Amazon sudah punya supermarket yang seperti ini. Ya. Jadi RFID yang sebenarnya mahal sudah digantikan dengan RFID yang bentuknya non-chip, bisa bentuknya stiker. Bahkan terakhir sedang dikembangkan RFID yang bentuknya dari cat. Ini perkembangan teknologi. Anda masih mau nuduh RFID adalah alat antikris? Oke. Nah, jadi ini adalah tebak-tebakan yang konyol. Kemudian ada lagi vaksin COVID, salah satunya yang mengandung enzim luciferase. Wah, luciferase. Wah, itu dari Lucifer katanya. Padahal enzim luciferase itu cuman penamaan, ya, yang diambil bukan dari kerajaan iblis. Ya. Anda bisa search lah di internet apa itu enzim luciferase. Atau kalau Anda mau tahu apa itu enzim luciferase yang ada di dalam vaksin, Anda bisa lihat video saya yang ini. Anda lihat saja di sana. Saya sudah bahas enzim luciferase. Jadi kalau ada kata Lucy gitu, jangan selalu bilang itu dari Lucifer. Kasihan Ibu Lucy, ya. Oke, jadi siapa sebenarnya si 666 itu? Dan tanda di dahi
dan di tangan kanan yang dinubuatkan oleh Yohanes. Ini masing DP ya, karena ini masing panjang gitu ya. Sengaja saya buat Anda penasaran. Surat Yohanes kepada 7 jemaat di Asia Kecil yang disebut juga sebagai kitab Wahyu adalah kitab apokaliptik yang artinya kitab pengungkapan. Kalau pengungkapan, pastinya surat atau kitab tersebut terang benderang dimengerti dengan jelas ketika diterima dan dibaca oleh 7 jemaat di Asia Kecil itu, meski berisikan banyak kiasan dan simbol. Sekali lagi, kitab Wahyu adalah kitab apokaliptik atau kitab pengungkapan. Artinya, kalau kitab ini dibaca oleh orang yang menerima waktu itu adalah 7 jemaat di Asia Kecil, tentunya namanya kitab pengungkapan kan? Harusnya kitab ini mengungkapkan sesuatu dong kepada 7 jemaat kecil itu yang gampang dimengerti meskipun menggunakan simbol-simbol. Setuju kan? Apokaliptik gitu loh. Pengungkapan. Masa Yohanes kirim kitab pengungkapan atau apokaliptik kepada 7 jemaat di Asia Kecil ini diterjemahkan vaksin? Hal ini misalnya vaksin COVID. Lah, waktu itu Yohanes sedang tidak tahu mengenai vaksin COVID. 7 jemaat di Asia Kecil sedang tidak berhubungan dengan virus-virus COVID-19. Dan 7 jemaat di Asia Kecil juga tidak ada hubungannya dengan barcode. Itu kan zaman berapa? Sekitar 1000 sampai 2000 tahun yang lalu. Kenapa dihubungkan ke barcode? Kenapa dihubungkan dengan chip bahkan? Atau Mondex? Atau Lucifer? Ini menggelikan gitu. Namanya kitab apokaliptik, diberikan kepada 7 jemaat di Asia Kecil dan dimengerti oleh jemaat itu. Pastinya bukan chip, bukannya barcode, bukan kartu kredit, bukan vaksin COVID. Jadi mohon maaf deh kalau masih ada teolog-teolog yang bilang hal seperti itu bukan teolog bodoh. Bodoh banget. Catat ya, bukan teolog bodoh. Bodoh banget. Nggak suka, ya udahlah. Nanti telepon saya kalau nggak suka. Pak, saya tersinggung Pak, disebut teolog bodoh banget. Ya memang bodoh banget sih. Kalau Anda nggak bodoh banget, Anda tidak menafsirkan seperti itu. Oke? Nah, masalahnya, kita di zaman modern ini yang mayoritas tidak mengerti bahasa Yunani. Bahasa yang dipakai ketika menulis kitab itu, yang di dalamnya banyak kiasan dan simbol-simbol, sebaik 7 jemaat di Asia Kecil kesulitan mengerti makna aslinya, meski kitab itu sudah diterjemahkan ke sejumlah bahasa. Karena kadang-kadang padanan kata suatu kata Yunani tidak bisa langsung diterjemahkan secara tepat ke bahasa lain. Walaupun artinya tidak menyimpang sih. Tapi esensinya agak sulit. Biasanya seperti itu. Oke? Maka dari itu diperlukan tafsiran yang bertanggung jawab dengan menggunakan kaidah-kaidah hermeneutik plus eksegesis yang benar. Bukan eisegesis, menyuntikkan pengertian sendiri ke dalam ayat itu. Oh berarti ini chip. Oh berarti ini loosen. Oh berarti ini vaksin COVID. Nggak bisa begitu cara menafsirkan Alkitab yang berbahasa Yunani. Oke? Nah oleh karena itu pastinya 7 jemaat di Asia Kecil yang menerima surat dari Yohanes itu yang sekarang menjadi kitab Wahyu, pastinya paham betul siapa yang dimaksud dengan si 666, tanda di dahi, dan tangan kanan, tanpa perlu ditafsir lagi. Pastinya 7 jemaat di Asia Kecil itu tidak ngerti apa itu Mondex, tidak ngerti apa itu Lucent, tidak ngerti apa itu barcode, tidak ngerti apa itu WWW, tidak ngerti apa itu Luxembourg, tidak ngerti apa itu Uni Eropa, ya. Apalagi RFID dan vaksin COVID. Apa yang diketahui oleh 7 jemaat di Asia Kecil itulah yang harus kita ketahui juga. Bukan tafsiran-tafsiran tebak manggis. Oke? Atau tafsiran yang dicocok-cocokkan, ya, sesuai selera Barat atau selera orang Indonesia. Nggak bisa.
Kuncinya ialah si 666 itu maupun tanda di dahi atau di tangan kanan tidak ada hubungannya dengan perusahaan teknologi yang bisa bangkrut kapan saja atau komponen teknologi yang bisa usang dan digantikan dengan yang lebih baru secara total berbeda. Contoh, barcode yang sekarang sudah digantikan oleh QR code, berarti kan batal itu. Ya. Sehingga tafsirannya dari tahun ke tahun terus berubah sampai terakhir ini tafsirannya menjadi vaksin COVID. Sehingga ada sejumlah orang Kristen yang menolak divaksin. Ini akibat tafsiran yang sorry banget, bodoh banget gitu, ya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan. Nantikan bagian berikutnya yang akan lebih menelanjangi siapa itu si 666 dan seterusnya. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka boleh tercerdaskan dan tercerahkan. Shalom.